Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Allah mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan dengan target pencapaian la'allakum tattaqun, agar kita manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Rasanya bukan baru tahun ini kita melaksanakan puasa. Sudah berulang-ulang kita melaksanakan ibadah puasa. Sejatinya sekali saja kita melaksanakan ibadah puasa bisa meraih pangkat ketakwaan. Maka bila kita sudah berulang-ulang melaksanakan ibadah puasa tiap tahun, ketakwaan kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Kualitas ketakwaan kita semakin ada dalam wujud nyata kehidupan kita. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak para pemirsa untuk melihat salah satu firman Allah yang di ayat itu bisa kita jadikan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana tingkat dan kualitas ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Saya tidak akan terjemahkan ayat ini, tetapi saya akan mengambil poin-poin di mana Allah menyebutkan unsur-unsur ketakwaan. Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah, menerima dan meyakini prinsip-prinsip keimanan tersebut, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, kitab dan nabi. Yang kedua, wa atal mala ala hubbih, yaitu mau berbagi dengan senang hati dari karunia yang Allah berikan kepadanya kepada orang-orang yang boleh jadi tidak lebih beruntung dari dirinya. Yang Allah sebutkan di ayat ini, baik dari kerabatnya, yatim piatu, fakir miskin, ibnu sabil, orang-orang yang meminta, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa aqamas salata wa ataz zakah, menunaikan salat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Lalu yang keempat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang senantiasa memiliki komitmen dalam kehidupannya. Dan yang kelima, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menyikapi segala persoalan-persoalan kehidupannya. Para pemirsa, prinsip yang pertama adalah prinsip yang paling elementer, paling mendasar, yaitu prinsip keimanan kepada Allah. Bukan cuma sekedar percaya iman itu, tapi masuk pada kategori yakin. Meyakini benar-benar prinsip keimanan itu. Mengimani Allah bukan cuma sekedar percaya Allah itu ada, tapi mengimani Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, sehingga dia akan senantiasa mau dengan rela tunduk karena dia meyakini kekuasaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Alkitab, Al-Qur'anul Karim atau kitab-kitab Allah, bukan cuma sekedar dia percaya Allah telah pernah menurunkan kitab-kitabnya, tapi bagaimana kemudian kitab-kitab itu atau Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita benar-benar menjadi pedoman hidup. Kemudian para nabi bukan cuma sekedar kita percaya bahwa Allah telah pernah menurunkan nabinya, tapi bagaimana kemudian kita meneladani jalan kehidupan para nabi, utamanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, ini kita sebut dengan kepedulian sosial atau kesalehan sosial. Ini menarik justru. Setelah prinsip iman, parameter ketakwaan itu adalah kepedulian sosial. Sementara sholat dan zakat disebut pada urutan ketiga. Ada apa ini? Setidaknya kita akan faham bahwa sebagai manusia kita ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Bagaimanapun ketakwaan kita kepada Allah tidak hanya diukur dari perilaku kesalahan-kesalahan ritual kita, tapi sejauh mana kemudian kesalehan ritual itu melahirkan kesalehan-kesalehan sosial, kepedulian kepada sesama. Sampai-sampai Nabi ketika menyebut kualitas manusia terbaik adalah manusia yang hidupnya paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian prinsip atau parameter keimanan ketakwaan yang keempat adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Pengertian bebasnya bisa dikatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang hidupnya dengan semangat profesionalisme. Profesional yang dimaksud adalah mereka mampu menjalankan perannya dengan baik. Ketika dia seorang mukmin itu menjadi pejabat, bagaimana kemudian dia mengayomi rakyatnya, tidak berlaku zalim lewat kekuasaannya. Ketika seorang mukmin itu menjadi pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang jujur. Dia tidak akan merugikan para pembelinya dan tidak akan merusak pasar demi ambisi materinya. Ketika orang beriman itu menjadi orang kaya, maka dia akan menjadi orang kaya yang dermawan karena dia menyadari betul wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam hartanya ada milik orang lain yang Allah titipkan kepadanya, baik untuk orang-orang miskin yang meminta ataupun tidak. Kalau dia menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, intelektual, maka dia akan bertanggung jawab untuk mencerdaskan umatnya. Itulah profesionalisme yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian parameter yang kelima, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang selalu bersikap sabar di dalam menjalani dinamika kehidupan ini. Sebagaimana kita tahu, hidup ini tidak selamanya senang, dia ada susahnya. Tidak selamanya dia ada di atas, ada di bawah. Itulah dinamika kehidupan. Orang bisa menerima hal-hal yang baik, tapi belum tentu dia bisa menerima hal-hal yang buruk. Orang selalu berharap sesuatu yang membawa kenikmatan. Orang selalu menghindar hal-hal yang buruk. Sementara orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu bisa menyikapi dinamika kehidupan dengan bijak. Salah satu sikap yang diminta oleh Allah dari orang beriman itu adalah bersikap sabar terhadap persoalan-persoalan kehidupan seburuk apapun yang menimpa dia. Dan dia akan senantiasa berlaku sabar itu karena yakin Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik, dan dia yakin bahwa yang bisa mengeluarkan dia dari persoalan hidupnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat ini Allah katakan, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah mereka orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini bisa benar-benar menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.